Perkenalkan, nama saya Agung Rizka Ramadhani, akan menjelaskan tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Return Index IHSG sebelum dan saat pandemi COVID-19. Adapun tesis ini saya dibimbing oleh Dr. Leo Indrawardana. Selanjutnya kita akan masuk ke pendahuluan. Pasar modal itu memberikan peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin maju pasar modal tersebut akan memberikan indikator sebagai kemajuan perekonomian suatu negara. Dalam pasar modal sendiri terdiri atas saham-saham yang pergerakan harganya itu dapat terlihat melalui indeks saham. Indeks saham sejatinya dapat digunakan juga sebagai leading indicator, di mana pergerakan indeks saham tersebut akan mendahului dari fase perekonomian yang ada. Jadi pergerakan dari indeks saham ini akan menggambarkan ekspektasi ke depannya dari perekonomian suatu negara. Dilihat dari penyebaran COVID-19 yang telah terjadi dari tahun 2020 hingga 2021, secara akumulatif negara-negara seperti Amerika, negara di Asia, negara di Eropa itu menjadi konsentrasi utama di dunia. Hal ini secara langsung mempengaruhi kondisi perekonomian di dunia yang mengalami kontraksi pada awalnya. Selanjutnya, kita melihat berdasarkan data dari IMF, bahwa proyeksi pertumbuhan di dunia itu pada awalnya mengalami penurunan. Di tahun 2020 itu mengalami penurunan sebesar 3,1%, namun seiring dengan perbaikan dalam penanganan COVID-19 oleh pemerintah, itu di tahun 2021-2022 itu akan mengalami kenaikan. Bagaimana dampaknya terhadap indeks saham di sebagian besar dunia? Dapat kita lihat bahwa sebagian besar itu mengalami penurunan di awal tahun 2020 dengan indeks IHSG itu mengalami penurunan sebesar 37,49%. Seiring dengan pentingnya melihat indeks saham sebagai leading indicator, dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa variabel makroekonomi yang dapat mempengaruhi seperti kurs, net buy sell saham oleh asing, harga minyak, harga emas, volatility index, dan juga dampak dari COVID-19 terhadap return IHSG. Seperti itu. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya memiliki beberapa pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana pengaruh dari variabel makroekonomi seperti kurs, net buy sell saham oleh asing, harga minyak, harga emas, volatility index, dan COVID-19 terhadap return IHSG, serta bagaimana COVID-19 tersebut dapat mempengaruhi pengaruh dari makroekonomi terhadap return IHSG. Serta untuk penelitian ini diharapkan memberikan manfaat seperti memberikan bukti empiris terkait pengaruh dari variabel makroekonomi terhadap return IHSG, lalu juga dapat dijadikan guidelines bagi pemerintah dan OJK dalam membuat kebijakan yang dapat menunjang kinerja saham ke depannya, serta mendorong penelitian lebih lanjut. Kita masuk ke landasan teori. Secara kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kurs dan net buy sell saham oleh asing itu akan berpengaruh positif. Sedangkan untuk variabel lain seperti harga minyak, lalu juga harga emas, volatility index, dan COVID-19, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya itu akan berpengaruh negatif terhadap return IHSG. Lalu juga bagaimana nanti dampak COVID-19 pada pengaruh variabel makroekonomi terhadap return IHSG? Didapatkan berdasarkan penelitian sebelumnya, COVID-19 itu akan menurunkan pengaruh variabel makroekonomi terhadap return IHSG. Untuk penjelasannya nanti secara detail akan saya jelaskan pada bab keempat. Kita masuk ke bab ketiga, metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan penelitian secara eksplanatori, di mana saya mencoba menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dengan dependen melalui pengujian hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya. Lalu juga untuk metode pengumpulan,
Data yang saya dapatkan baik itu kurs, net buy saham oleh asing, harga minyak, harga emas, dan volatility index itu secara keseluruhan saya dapatkan dari Bloomberg dan Infovesta. Adapun untuk populasi dari penelitian ini merupakan indeks saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, serta untuk sampelnya merupakan indeks saham ISG dari periode 2018 hingga 2021 yang merupakan indeks yang menjadi acuan dari pelaku pasar modal di Indonesia. Untuk definisi operasional, data yang saya dapatkan adalah sebelum dan sesudah COVID-19. Saya bagi menjadi dua, sebelum itu di tahun 2018 hingga 1 Maret 2020, sedangkan sesudahnya itu 2 Maret 2020 hingga 2021 itu merupakan data harian. Beberapa variabel seperti return ISG dalam persentase, kurs dalam rupiah per dolar, net buy saham oleh asing itu dalam miliar rupiah, harga minyak dalam dolar per barrel, harga emas dalam dolar per troy ounce, dan volatility index dalam persentase. Hal ini setelah menjadi standar di dalam penelitian sebelumnya, sedangkan untuk COVID-19 di sini saya menggunakan variabel dummy, di mana sebelum COVID-19 itu akan memiliki nilai 0, dan saat pandemi COVID-19 itu akan bernilai 1. Kita masuk ke dalam metode analisis data. Saya akan menggunakan beberapa langkah, yaitu dimulai dari statistik deskriptif yang akan mencoba menggambarkan bagaimana datanya itu, lalu analisis regresi yang mencoba memodelkan bagaimana pengaruh dari variabel makroekonomi terhadap return ISG, serta dilakukan interaksi dengan variabel dummy COVID-19 untuk melihat bagaimana dampaknya pada pengaruh variabel makroekonomi terhadap return ISG. Lalu juga dilakukan metode secara generalized atau regressive conditional heteroscedasticity atau GARD. Hal ini terkait dengan data keuangan yang sebagian besar itu memiliki gejala autokorelasi dan heteroskedastisitas yang dapat diatasi dengan metode GARD. Lalu juga dilakukan pengujian hipotesis, uji statistik T, dan juga koefisien determinasi. Selanjutnya kita masuk analisis dan pembahasan. Analisis deskriptif secara umum di penelitian saat COVID-19 ini dapat tergambarkan bahwa standar deviasinya itu mengalami peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa volatilitas data pada saat COVID-19 itu lebih besar dibandingkan dengan sebelum COVID-19 seperti itu. Dan kalau kita melihat yang menarik juga di sini adalah volatility index itu juga meningkat. Hal ini sudah selaras terjadi. Untuk uji asumsi klasik, saya pada awalnya di sini menggunakan uji multikolinearitas yang digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel itu memiliki korelasi yang signifikan. Secara center VIF dan correlation matrix didapatkan COVID-19 di sini memiliki nilai lebih dari 10, sedangkan correlation matrix dari harga emas terhadap COVID-19 itu lebih besar dari 0,8, sehingga terlihat terjadi gejala multikolinearitas. Sedangkan untuk uji heteroskedastisitas, untuk mengetahui apakah varians dalam model itu konstan, didapatkan prop chi-square-nya itu lebih kecil dari 0,5, sehingga mengandung heteroskedastisitas. Adapun untuk uji autokorelasi, yang untuk menguji apakah errornya itu saling berkaitan juga, di sini didapatkan prop chi-square-nya itu lebih kecil dari 0,05, sehingga disimpulkan model ini mengandung autokorelasi. Sedangkan untuk uji stasionaritas yang biasa dilakukan untuk data time series, didapatkan data di sini stasioner. Kita masuk ke running data. Secara OLS dan GARDS di sini kembali saya perlihatkan bahwa terdapat hasil yang konsisten atas gejala heteroskedastisitas dan autokorelasi yang terjadi, diputuskan menggunakan metode GARDS seperti itu. Secara probability di sini terlihat bahwa hanya ada 4 variabel yang signifikan, yaitu net buy sell saham, harga minyak, volatility index, dan dummy COVID-19. Untuk koefisiennya sendiri, net buy sell saham itu positif, dan dummy COVID-19
COVID-19 juga, sehingga apabila terjadi peningkatan dari variabel tersebut itu dapat meningkatkan return dari ISG, sedangkan untuk harga minyak dan volatility index itu nilainya negatif, sehingga akan terjadi hubungan yang berlawanan. Apabila kita lihat dari koefisien determinasi, diartikan bahwa sebesar 3,9248% dari perkiraan return ISG atau variabel independennya itu dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model ini. Sedangkan sisanya sebesar 96,07% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Sedangkan untuk analisis dari dampak COVID-19 pada pengaruh variabel makroekonomi terhadap return ISG bisa didapatkan hanya net buy sell saham saja yang mengalami signifikansi dan menguat. Kita bacanya seperti ini. Jadi pada saat koefisien net buy sell saham dikalikan dengan dummy-nya itu merupakan selisih yang terjadi, sehingga penguatannya itu dapat dibaca sebesar 0,000333 ditambah 0,000223, sehingga apabila terjadi net buy sell saham sebesar 1 miliar, maka return ISG akan naik sebesar 0,002563%. Seperti itu. Kita masuk ke pembahasan dan implikasi. Secara ini kurs dan harga emas itu tidak berpengaruh, namun untuk net buy sell saham berpengaruh positif signifikan terhadap return ISG. Hal ini dapat dijelaskan bahwa net buy yang terjadi oleh asing itu mencerminkan optimisme dari investor terhadap pasar, serta investor di sini dapat memanfaatkan informasi secara global itu lebih efisien, sehingga mereka masuk ke dalam pasar itu memberikan sentimen positif terhadap pasar. Harga minyak berpengaruh negatif signifikan terhadap return ISG. Hal ini menggambarkan bahwa harga minyak itu akan menjadi beban yang lebih besar bagi perusahaan, sehingga pada dampaknya nanti laba perusahaan akan mengecil dan harga sahamnya akan mengecil. Seperti itu. Sedangkan untuk volatility index berpengaruh negatif, konsisten dengan teori juga, di mana volatilitas yang terjadi ini melalui fix ini menggambarkan ketakutan oleh investor, sehingga akan ada tendensi investor akan mengalihkan dananya dari saham tersebut, dan pada akhirnya harga saham akan turun. Dan yang keenam, COVID-19 ini berpengaruh positif signifikan. Hal ini berbeda dengan teori sebelumnya, di mana teori sebelumnya menjelaskan bahwa berita-berita negatif dari COVID-19 ini akan menurunkan return dari ISG. Namun, pada jangka panjang, respon pemerintah dalam menangani COVID-19 itu akan lebih matang, sehingga investor ini memandang ekspektasi yang lebih positif terhadap ISG, seperti itu. Dan yang terakhir, untuk dampak COVID-19 itu signifikan memperkuat pengaruh net buy saham oleh asing terhadap return ISG. Hal ini tidak konsisten dengan teori sebelumnya, ya, di mana secara teori COVID-19 atau krisis itu dapat mengurangi pengaruh dari makroekonomi terhadap return ISG. Namun kalau kita melihat dari jangka panjang, itu seperti kebijakan stimulus fiskal yang telah dilakukan pemerintahan dan kebijakan-kebijakan lainnya itu dapat secara cepat meningkatkan kecepatan perbaikan perekonomian, dan pada akhirnya itu memberikan sentimen positif terhadap pasar. Kita masuk kesimpulan dan saran. Jadi didapatkan bahwa terdapat pengaruh variabel makroekonomi seperti net buy sell saham oleh asing yang berpengaruh positif, harga minyak berpengaruh negatif, fix berpengaruh negatif, dan COVID-19 berpengaruh positif terhadap return ISG, sementara variabel lain seperti kurs dan emas tidak berpengaruh. Dan untuk dampak COVID-19 pada pengaruh variabel net buy sell saham oleh asing itu mengalami penguatan terhadap return ISG. Keterbatasan penelitian di sini mungkin hanya pada indeks saham di negara Indonesia. Untuk selanjutnya mungkin bisa diteliti lagi indeks tiap sektornya, karena akan memberikan respon yang berbeda. Sedangkan peneliti hanya menggunakan variabel yang pada return ISG, dapat digunakan variabel-variabel lainnya.
saran di sini investor pasar modal dapat menjadi guideline untuk mengambil keputusan untuk OJK dan pemerintah itu memberikan perhatian lebih bagi pemegang kepentingan seperti OJK dan pemerintah untuk pengambilan keputusan dan pembangunan ekonomi selanjutnya, sedangkan untuk kalangan akademi untuk dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.